Basang, bincang-bincang santai agak kareba. Oke, terkait dengan penipuan di bea cukai ya. Jadi banyak kayaknya orang-orang di luar sana sering mendengar ada lelang di bea cukai, ada penipuan barang kiriman. Gimana Mbak Ririn? Iya, sering sekali memang. Sering ya? Mbak Ririn sering dapat ini orang-orang yang melaporkan terkait penipuan ke Mbak Ririn langsung. Iya, sering sekali ke Pak Nunu karena kan apalagi kami di ini kan Pak di bagian humasnya atau penyuluhan layanan informasinya, di mana pengguna jasa itu langsung ke kami kalau misalnya ada apa-apa nih kayak mau marah-marah nih ya langsung ke kami. Nah kebetulan pas zamannya COVID sekarang nih Pak, semenjak COVID itu banyak banget yang datang ke kantor hanya untuk melaporkan bahwa saya tertipu, saya ada gini lelang apa segala macam Di bea cukai penipuan gitu, lelang di iya bea Pak, cukai. sering banget. Jadi memang setelah COVID banyak ya yang orang bertanya ke kantor bea cukai gitu. Sebenarnya sebelum COVID pun banyak Pak, tapi Oh, ketika iya. COVID ini malah intensitasnya dan makin sering. banyak, makin Wow. sering. Ini mungkin orang lagi butuh ekonominya lagi ini ya, emang Mungkin karena pas ya. ekonomi juga orang lagi paling cari ya Pak, Iya. jadi semakin gencar tuh penipuan. Penipuan seperti itu. Kasihan juga sih sama orang-orang yang kena tipu seperti itu ya. Nah, kalau saya boleh tahu itu korban penipuan itu kalau dilihat dari angkanya lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kalau dilihat dari angkanya itu lebih banyak perempuan, Perempuan Pak. kok bisa? Nah, kan ini modusnya barang kiriman, Pak. Ya. Kenapa lebih banyak perempuan? Karena kita tidak menutupi ya, Pak. Sekarang kalau misalnya kita di rumah pasti main sosial media. Oh iya, saya juga sering kok. Iya, kalau misalnya mungkin sambil berrebahan atau gimana iya, kita lagi main sosial ya, media. betul banget. Nah, sosial media itu tidak menutup kalau kita bakal banyak teman, pasti banyak yang masuk untuk mendapatkan untuk kita konfirmasi pertemanannya segala macam kan Pak. Nah, terus kita lihat nih, kalau misalnya kita lagi kosong ya pasti butuh teman chat dong. Iya, betul apalagi ya. Kalau misalnya ada request teman dari luar negeri, terus laki-laki, apalagi kita perempuan nih ya. Oh, ini bicara soal terkait perempuan ya. Iya, perempuan, kenapa banyak perempuan kan tadi Bapak nanyanya. Nah, terus ya udah di ACC. Terus kemudian banyak kita chatan dari teman kita luar negeri entah itu dan membuat kita nyaman, gombalan-gombalan segala macam. Nah, terus ada nih yang mau dikirimin hadiah atau paketan. Si ceweknya Iya, jadi kalau si ceweknya ini mau dikirimin hadiah itu sih modusnya melalui barang kiriman ya, Pak. Tunggu kan gini. Dia kenalan sama orang luar negeri. Terus mau dikirimin barang. Kok bisa percaya? Lah, namanya juga ya penipu kan ada aja nih Pak otaknya buat ngepercayain, membuat temennya percaya toh. Iya. Nah, terus setelah itu kalau misalnya saya udah nyaman, kita dibuat nyaman nih Pak. Dibuat nyaman. Nih si ceweknya dibuat nyaman sama si laki-laki. Nyaman itu kayak gimana sih? Saya penasaran kok nyaman. Mungkin entah diberi perhatian tiap waktu, udah makan belum. Pacaran mungkin gitu ya? Sampai pacaran gak sih? Ya mungkin aja Pak sampai pacaran atau mungkin HATS-an atau mungkin teman akrab, kita juga nggak tahu bagaimana unsurnya, tapi yang kami dapatkan di kantor itu Pak yang konsultasi ke kita, yang melaporkan ke kita itu dia adalah pacaran ngakunya. Si ceweknya ngaku pacaran sama temennya yang di luar negeri. Wow, gitu. Sampai pacaran gitu ya? Nggak pernah ketemu padahal ya? Nggak pernah ketemu, jadi antara 1 bulan, 2 bulan, emang kayaknya modusnya seperti itu Pak. Iya. Dia membuat orang luar itu, yang ngaku-ngaku orang luar itu, si laki-laki idaman, akan mengaku bahwa aku adalah lelaki pengusaha yang sukses dan aku akan mengirimkan kamu sejumlah uang miliaran rupiah. Aku akan mengirimkan kamu berlian dan aku akan mengirimkan kamu emas-emasan serta barang yang branded. Ini kalau bisa dilihat kalau kita dapat barang kirimannya kita langsung jadi orang kaya gitu. Ya tentu saja, wanita mana sih yang nggak tergiur Pak dikirimin juga, sama pengusaha. Saya sebagai laki-laki pun kayaknya mau kalau dikirimin kayak gitu. Iya, saya juga mau Pak. Tapi tunggu sebentar Pak Anugrah. Gimana? Tahu nggak bahwa itu sebenarnya hanya nihil Pak. Maksudnya gimana? Jadi ketika si lelaki itu katanya mengirim dan sampai di Indonesia, katanya sih udah sampai nih Pak ya. Jadi si korban ini akan seakan-akan barangnya udah sampai di Indonesia tapi katanya ditahan bea cukai. Oh, oke. Katanya kan udah ditahan bea cukai nih Pak. Iya. Karena ditahan bea cukai otomatis ada pihak bea cukai yang menghubungi. Ada orang berperan sebagai bea cukai yang menghubungi, tapi itu bukan pihak bea cukai. Oke, saya paham. Melainkan itu adalah suatu jaringan Pak. Jadi jaringan penipuan yang benar-benar penipuan. Jadi udah ada yang bertindak sebagai bea cukainya, ada yang bertindak sebagai pihak pengirimnya, ada bertindak sebagai pihak
kurirnya, dan ada juga yang bertindak sebagai pacarnya itu sendiri, pacar khayalan ya. Oh, jadi bukan cuma sendiri, bukan cuma ini ya, satu orang ya dalam Jadi penipuan mungkin ini. itu jaringan, entah itu satu orang atau dua orang, tapi itu adalah jaringan, Pak. Jaringan ya. Jaringan. Oke. Dan ketika dia mulai panik, pasti dia akan meminta, ketika barangnya udah sampai, dia akan meminta sejumlah uang. Yang mengaku bea cukai itu akan meminta sejumlah uang Minta uang kepada korban, ke kepada cewek tadi. wanita, Oke. kepada cewek korban, dan dia akan bilang dengan jumlahnya juga fantastis, Pak. Bukan cuman 10.000 ataupun 20.000, bukan loh, Pak. Iya, berapaan ya? Dia akan minta yang menurut kasus yang kami lihat nih ya, Pak. Iya. Dia udah minta ada yang 2 juta, ada yang 7 juta, bahkan ada yang sampai 10 juta, Pak. 10 juta. 10 juta. Luar biasa ya. Tahu kenapa? Iya, gimana? Ya namanya juga, ini kan dia udah panik nih, Pak. Iya. Ditelepon sama orang bea cukai, "Halo, Iya. ini barang kamu udah ada di ini." Ini si bea cukai nih ceritanya nelpon si cewek. Bea cukai nih ya, Pak. "Halo, barang kamu udah ada di kantor pos dan sekarang kamu harus menyelesaikan bea cukainya." Nah, Oke. bea cukainya itu apa kan? Iya, Orang betul. awam nih, Orang Pak. pasti bingung dong. Lah, bea cukai ya pasti uang. Iya. Orang awam mikirnya bea cukai berhubungan dengan uang. Dengan uang, pajak Apabila segala barang gitu ya. kiriman. Nah, tapi apa yang kita ketahui? Ya. Ternyata bea cukai itu kan secara resmi bahwa dia ada kode billing, ada e-billing yang terbit. Kalau Semua minta resmi, pembayaran Pak. Pak ya gitu ya. Oh. Sedangkan iya. orang awam tuh nggak tahu itu. Oke. Jadi karena katanya pihak bea cukainya minta untuk, "Ayo kamu transfer sekarang, kamu akan saya tangkap dan kamu akan dijemput oleh Tunggu, polisi." transfer ya. Dibilang transfer ya. Transfer sekarang. Tahu nggak Transfer transfernya sekarang. kemana, Pak? Nah, itu saya mau tanya transfer. Transfernya itu dia melalui rekening pribadi dan bukan atas nama negara. Oh, jadi si cewek ini diminta untuk membayar dengan proses transfer ke rekening pribadi gitu ya. Iya. Oke, sementara di bea cukai punya kode billing gitu ceritanya ya Iya, kalau punya mau kode bayar ya. billing, dan kalaupun ada billing yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita bayar, kita pasti membayarnya langsung ke negara kalau resminya, Pak. Nggak ada Pembayarannya tuh ke bea negara. cukai. Oke. Jadi bea cukai yang harus kita perhatikan nggak ada sama sekali minta atas nama pribadi. Oke. Pengiriman juga atas nama negara nggak ada Nggak atas ada. nama pribadi. Oke. Dan uang yang kita transfer itu langsung ke negara. Nggak ada ke Oke. rekening pribadi. Iya, iya. Terus tahu nggak, Pak? Ya, gimana? Ketika anggaplah saya adalah seorang korban nih. Mm-mm. Ketika saya wanita dan sebagai korban, ya udah saya udah transfer karena saya takut. Terus saya Oke. pasti menelpon dulu kan ke pacar khayalan saya. Oh, ini kembali ke pacarnya ya. Saya Oke. telepon ke pacar saya. "Halo, ini barang saya ditahan dan saya disuruh bayar." Tahu pacarnya jawab apa, Pak? Iya, pacarnya jawab. "Tolong Hani, kamu bayar aja." Wow. Dia malah mendukung untuk pacarnya membayar itu. Oke. "Tolong Jadi Hani, kamu bayar aja. Karena kamu akan mendapatkan kiriman yang lebih besar daripada barang yang harga yang kamu transfer." jadi si pacarnya meyakinkan si cewek ini korban ya bahwa barang yang dikirim itu lebih besar sebenarnya daripada berapa sih jumlah yang harus kau bayar gitu Iya, ya. benar sekali, Pak Anugrah. Jadi orang berpikir bahwa mending saya ini aja bayar aja gitu Iya, ya. bayar aja. Nah, juga nanti barang yang saya terima lebih besar nilainya. Terus selain barang kiriman apa tadi penipuannya? Barang lelang Barang katanya. lelang, Pak. Ada Barang lelang juga ya. tuh. Itu. Ya siapa sih yang nggak tertarik dengan anggaplah kita mau beli mobil. Mobil, oke. Mobil kayak katanya dilelang oleh bea cukai, barang tegahan bea cukai. Siapa sih yang nggak tertarik dengan anggaplah harganya 100 juta. Nah, menjadi 20 juta. Siapa yang nggak tertarik coba? Oh iya juga sih, betul juga kalau barang lelang. Dan makin percayanya masyarakat ini karena barang lelangnya itu ada situsnya. Jadi ada ceritanya situs. ada situs, Web ya? ada webnya. Jadi kayak rapi banget gitu, emang mau nipu. Tapi ternyata inget ya teman-teman Sobat Maraga. Nah, itu penipuan itu kan, kalau misalnya mau lelang, kalau misalnya teman-teman mau beli barang lelang, lihatlah di website resmi Kementerian Keuangan atau di DJKN. Itu yang paling resmi. Betul juga Iya kan, Pak? bahwa ada situs resminya ya. Oke, lelang tadi. Saya masih penasaran dengan lelang karena masih ini di Instagram ya bisa kita lihat masih sering beredar lelang bea cukai itu bukan cuma kendaraan, HP. Oh iya, benar sekali, Pak. Gimana itu? Ada enggak yang pernah kasusnya di Bea Cukai Makassar sendiri terkait dengan lelang HP itu? Di Bea Cukai Makassar sendiri ini ada, Pak, tapi mungkin masyarakat juga mungkin udah teredukasi kali ya. Iya. Jadi agak kurang untuk hal yang tersebut, Pak, untuk yang kasus itu. Tapi ada juga. Ada ya. Jadi kalau misal kayak beli online gitu kan, Pak, Iya, atau beli lelang online. HP katanya HP ini murah karena bekas Hasil tangkapan Bea Cukai tangkapan biasanya bea tuh. cukai. Wah, itu. Tapi terpercaya nggak?
Ya kan orang nggak tahu Ya juga kan orang di nggak tahu, sana. terus bagaimana masyarakat harus tahu? Kan kita udah banyak, Iya, udah canggih banget sih ini sekarang, Pak. iya. Jadi ada teknologi yang namanya untuk melacak nomor telepon, ada teknologi yang untuk melacak akun ini anggaplah di Instagram. Akun ini udah berapa kali mengubah username-nya. Oh gitu ya. Oh Heeh. bisa di Jadi ini ya. udah sebenarnya sih dari pintar-pintarnya kita juga gimana Oh kayak berarti emang kembali ke teman-teman kembali ke sekalian teman-teman. ya. Terus lihat juga kan komennya Pak, like-nya juga Oh iya berapa, betul ya betul kan? itu paling sering dia tuh. Komennya tuh biasanya kalau misalnya akun palsu nih Pak, dia bakal menutup kolom komentarnya karena nggak mau dihujat. Oh gitu ya. Bisa kayak gitu Takut ya. sama omongan netizen dan Netizen. jempol-jempol Wah, iya betul netizen. juga sih. Betul betul itu bisa. Biasanya memang saya dapat itu apa akun Instagram jual barang terus Mm-mm. emang komentarnya dinonaktifkan ya. Iya Mungkin benar modusnya sekali kayak gitu Pak. juga Pak ya, Iya ibu-ibu betul. ya. Dikasih tipsnya dong biar teman-teman ini nggak cepet kena tipu ya, ibu-ibu Mm-mm. sekalian lah di sana ya ceritanya. Satu, perhatikan akunnya, apakah itu terpercaya atau tidak. Terus perhatikan bagaimana dia bercara komunikasinya ke kita apabila itu sosial media. Iya. Terus apakah terpercaya atau tidak. Mungkin itu kalau sosial media Pak. Terus kalau misalnya tentang barang lelang dan lain-lain, mungkin perhatikan juga apakah kalau misalnya di sosial media akunnya itu berubah-ubah atau tidak. Terus Oh apakah iya, tracking akunnya iya di ceritanya ya. tracking. Terus Mm-mm. apakah cari juga di Google tuh Di Google. akun ini gini gini Oh gini iya bisa terpercaya atau ya, bisa ya, betul bisa. betul Jadi betul. sebenarnya sekarang udah canggih banget sih Pak. Nah, Gampang banget tahu itu palsu atau enggak. tapi gini Mbak Ririn, saya masih terkait dengan cinta. Soalnya Mhm. saya greget sekali dengan cinta-cinta ini. Ibu-ibu jatuh cinta sama orang yang tidak dikenal ceritanya ya. Karena kan kita bicara ibu-ibu karena range umurnya tadi di kisaran 40 tahun ke atas ya. Iya betul. Jatuh cinta sama orang luar negeri yang dia tidak kenal, dia tidak pernah ketemu ya. Dia cuma lewat chat. Terus kok bisa dia yakin dengan laki-laki itu gitu? Singkatnya gini loh Pak. Simpelnya kayak gini. Ah, Siapa sih yang nggak mau dengan bule yang tampan, apalagi pasang fotonya yang super tampan gitu. oke ya bisa jadi pasang foto ya kayak gitu ya. Heeh. Iya. Menemani kesendirian. Siapa sih yang Iya. nggak mau ditemenin saat sendiri? Iya, apalagi sama bule ya. Apalagi sama bule, diberikan kenyamanan, Iya. ditambah diberikan hadiah. Nah, Siapa yang iya nggak ya. mau? Betul betul. Nah. Terus di bea cukainya kok dia bisa yang kayak transfer itu kan? Kok dia bisa Mm-mm. percaya? Oh, saya transfer deh ke bea cukai. Kok dia bisa percaya bea cukai gitu? Ada namanya saat kita tertekan, Pak. Tertekan. Jadi kalau kita dalam tekanan, panik segala macam, ya nggak bisa berpikir panjang kan, singkat aja aku takut nanti polisi kesini menjemput aku karena alamatku udah ditahu segala Oh macam. iya iya. Jadi ya bisa udah jadi. tertekan akhirnya tik transfer deh 7 Langsung juta. transfer ya. Mm-mm. Iya bisa jadi ya. Biasanya modusnya kayak gimana? Bagaimana caranya Biar si penipunya itu dipercayai bahwa dia itu orang bea cukai gitu loh. pertama Mm-mm. dia akan memasang foto orang bea cukai. Foto Dia orang bea dapat dari mana foto ini? Nah ya itu dapat dari mana? Fotonya kalau gitu? dari Google Pak, itu aja, itu lagi. Pokoknya fotonya tuh tidak lebih dari pejabat-pejabat bea cukai yang benar-benar adalah pejabat, memang benar itu adalah pegawai bea cukai, pejabat Iya. bea cukai, tapi disalahgunakan oleh penipu gitu. Oh jadi si penipu ngambil foto di Mm-mm. internet, foto bea cukai orang bea cukai asli Iya, ya? orang bea cukai asli yang ya emang itu adalah pegawai Pegawai kita, bea itu adalah cukai. pegawai bea cukai dan disalahgunakan Oh dia pakai oleh di pihak yang tidak bertanggung jawab. dia pakai untuk Dan menguras namanya juga sampai sama loh Pak. namanya. Satu lagi nih Pak. Ya apa tuh? Masyarakat tuh jangan tertipu baru mau melapor. Jadi kita harus belajar, harus tahu, harus mencari tahu bahwa gimana sih modus penipuan. Jadi jangan tertipu dulu baru melapor. Jadi Harusnya sebelum ditipu melapor ya. Iya betul. Ya cuma namanya juga kan informasinya belum sampai mungkin ya, apalagi di range umur yang 40-an kan taunya sosial media di Facebook aja mungkin ya, dan berita-berita hoax mungkin ya. Dan alhamdulillah tidak ada anak muda yang terkena penipuan modus cinta gitu ya. Alhamdulillah belum ada. Belum ada di Bea Cukai Makassar ya. Semoga di luar sana juga tidak ada ya. Baiklah, Sobat Maraga, apabila Sobat Maraga mempunyai saran ataupun masukan, kedepannya kita akan membahas terkait tema apa, silakan tulis di kolom komentar. Pulau Jawa, Pulau Sulawesi. Sampai jumpa, terima kasih.